Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdanihi. Allahu khalaqal 'arsya izharan li qudratihi. Jangan lupa luruskan niat, ikhlas mengaji karena Allah Ta'ala. Allahu khalaqal 'arsya izharan li qudratihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 'arsy izharan, dengan hikmah menunjukkan kekuasaannya. Qala al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala Ali radhiyallahu anhu, inna Allaha khalaqal 'arsya izharan li qudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Syekh Abdullah menukil perkataan sahabat Ali yang maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsy menunjukkan atas kekuasaannya, dan Allah tidak menjadikan arsy sebagai tempat bagi zatnya. Hadzal arsyu akbaru khalqillah. Arsy itu makhluk Allah Ta'ala yang ukurannya paling besar. Ukuran makhluk yang paling besar hanyalah arsy. Yang paling besar. Yang besar banyak, tapi yang paling besar itu arsy. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Di dalam kitab Al-Ihsan bi Tartib Ibni Hibban Libni Balban. Di sana disebutkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan. Mas-samawatu sab'u ma'al kursiyyi illa kahalqatin mulqatin bi ardin falatin. Wa fadlul arsyi 'alal kursiyyi ka fadlil falati 'alal halqah. Perbandingan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibandingkan dengan makhluk Allah yang bernama kursi seperti halqah, cincin yang dilempar bi ardin falatin, di padang pasir yang luas. Cincinnya itu bagaikan 7 lapis bumi dan langit, padang pasirnya bagaikan kursi. Tidak ada apa-apanya. Yang satu bumi saja, bumi yang ke-1 saja kita nggak tahu ukurannya berapa. Ada yang mengatakan fulan telah mengelilingi dunia, ya, ala za'mihi. Mengelilingi dunia maksudnya apa? Ya daerah-daerah yang sudah ada negaranya. Nggak ada orang yang tahu ukurannya satu saja bumi, nggak ada.
Dan ke bawah itu masih ada 6 bumi lagi. Ada bumi lagi. Di sana ada hewan, jin, tapi nggak ada manusia. Itu setiap lapis bumi ada penunggunya, ada penduduknya. Bumi sama langit lebih besar langit. Dikatakan di dalam hadis bahwa 7 langit dan 7 bumi lapis dibandingkan dengan kursi, langit bumi bagaikan cincin, sedangkan kursi bagaikan padang pasir yang sangat luas. Nah, sekarang perbandingan kursi dan arsy sama. Kursi bagaikan cincin, arsy itu bagaikan padang pasirnya. Sangat luas dan sangat besar. Arsy itu menjadi saqful jannah, atapnya surga. Berarti lebih besar saqafnya, lebih besar atapnya. Rumah sama atapnya besaran mana? Rumah sama atap lebih lebaran mana? Musola ini saja, musolanya sampai sini, atapnya lebih. Min babi takrib saja. Berarti lebih luas atapnya. Dan satu penduduk surga, orang muslim yang derajatnya paling rendah kemarin mendapatkan apa? 10 kali dunia ini. Dunia berarti 10 kali lipatnya. Itu muslim yang paling rendah derajatnya. Satu muslim saja. Di surga yang masuk ke surga ada berapa ribu itu? Itu saja sudah menunjukkan bahwa surga sangat luas, tapi atapnya lebih luas lagi. Ya. Makanya disebutkan idharon liqudratihi, menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah Ta'ala adalah Tuhan pencipta arsy, Tuhan yang menundukkan arsy, yang menguasai arsy. Hamalatul arsy, malaikat, nanti di bawah disebutkan yang menjaga arsy. Saat ini ada 4 malaikat. Arsy itu seperti sarir. Sarir itu apa? Ranjang. Seperti ranjang, ada 4 tiang. Ya, ada 4 tiang. Setiap tiang dijaga 1 malaikat yang besar. Nanti di hari kiamat, saat gunung itu berterbangan, ahwalu yaumil qiyamah, keadaan hari kiamat di mana orang kafir, orang fasik, orang fajir ketakutan, betul-betul ketakutan di situ. Arsy yang memikul malaikat, ya, jumlahnya menjadi 8. Khalaqahullahu liizhari qudratihi. Allah menciptakan arsy menunjukkan kekuasaannya. Kok bisa seperti itu? Kok bisa muncul pemahaman bahwa dengan Allah menciptakan arsy menunjukkan kekuasaan Allah? Kalau kita pikir,
makhluk Allah yang paling besar saja Allah mampu menciptakan, apalagi yang kecil-kecil. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, kuasa menciptakan segala sesuatu. Li'annahu yujadu malaikatun la ya'lamu adadahum illallah. Di sana ada malaikat, jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah Ta'ala. Lebih banyak daripada manusia, lebih banyak dari tetesan air hujan, lebih banyak pasir yang ada di lautan. Itu jumlah malaikat, sangat banyak. Bahkan di Al-Baitul Ma'mur, di atas sana, setiap harinya itu ada yang masuk dan ada yang keluar dari malaikat. Setiap harinya itu ada 70.000 malaikat yang keluar dari Al-Baitul Ma'mur. Dan yang keluar ini tidak akan kembali. Setiap harinya 70.000 malaikat. Setiap harinya. Ini menunjukkan apa? Jumlah malaikat sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah Ta'ala. Yuhiquna bil arsy, mereka mengelilingi arsy. Malaikat-malaikat itu mengelilingi arsy. Yaduruna haulal arsy, mengelilingi arsy. Yusabbihuna Allah bihamdi, mereka di sana melakukan sholat, melakukan tawaf. Haula'i indama yarawna hadzal jirmal kabira allazi la ya'lamu haddahu illallah yazdaduna yaqinan bikamali qudratillah. Mereka para malaikat saat melihat arsy, rasa yakin mereka bertambah. Keyakinan mereka nambah kuat bahwa kuasa Allah itu sempurna. Kuasa Allah itu sempurna. Al-malaikatu khilqatuhum azimah. Malaikat bentuk aslinya itu sangat besar. Sangat besar. Ba'duhum min syahmati udhunihi ila atiqihi masafatu 700 amin bi'tibari tayarani tayr. Sebagian dari mereka ukurannya itu dari telinga sampai ke pundak. Atik itu ini ya, pundak. Dari telinga sampai ke pundak itu jarak 700 tahun perjalanan. Kalau kita paling 1 jengkal saja. Kalau kita paling 1 jengkal. Di antara malaikat, jarak antara apa ini namanya? Pundak mereka dan telinga mereka jarak 700 perjalanan. Bi'tibari tayr. Dengan apa? Dengan ukuran
terbangnya burung yang cepat. Bukan jalannya orang, bukan. Kalau jalannya orang itu lambat. Jalannya apa? Terbangnya burung yang cepat. Bagaimana dengan postur secara menyeluruh, secara sempurna? Ya. Nah, itu. Haula'i ma'a'idhami khilqatihim indama yarona hadzal 'arsya alladzi la ya'lamu haddahu illallah yazdaduna khasyatan minallah. Mereka meskipun bentuknya, postur tubuhnya sangat besar, saat melihat arsy yang bentuknya besar, tidak ada yang mengetahui ukuran secara pastinya melainkan hanya Allah. Mereka nambah yakin, mereka nambah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Wa ilman bikamali kudratihi, dan mereka nambah paham bahwa kudrah Allah itu sempurna. Lihadza khalaqah, dengan hikmah inilah Allah menciptakan arsy. Dengan hikmah inilah, ini masih sebagian di antara hikmah yang disebutkan, yaitu jadi mereka malaikat saat melihat arsy nambah yakin, nambah takut kepada Allah, tambah khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Dengan hikmah inilah Allah Ta'ala menciptakan arsy. Laisa liyajlisa alaih, bukan dengan tujuan agar Allah duduk di atas arsy, bukan. Al-julusu, kenapa Allah tidak boleh dikatakan duduk di atas arsy? Al-julus min sifatil khalqi, duduk itu salah satu di antara banyaknya sifat makhluk. Al-insanu yajlis, manusia itu duduk. Sekarang kita duduk. Wal kalbu yajlis, kalbun itu juga duduk. Wal baqaru yajlis, sapi juga duduk. Al julusu, julusun, yang namanya duduk itu beragam cara, beragam bentuk. In kana furfusa wa in kana tarabbu'an wa in kana iqa'an kal kalbi wa in kana iftirashan. Duduk itu ada yang namanya furfusa, ada juga tarabbu'. Tarabbu' itu duduk bersilah, kaki kanan dimasukkan ke kiri, kiri dimasukkan ke kanan. Kalau udah kelamaan nanti ganti lagi, yang kanan dimasukkan ke kiri, ya, kiri digantikan ke kanan. Itu yang sering terjadi. Kalau ngaji baru 5 menit, 10 menit kadang posisinya udah geser-geser. Tarabbu', duduk bersilah. Ada juga ik'a, kal kalbi, kayak duduknya anjing. Yang hidupnya di daerah-daerah Kristen mungkin pernah lihat anjing, duduknya kayak apa? Ya, nggak usah dicontohkan. Nah, itulah duduknya anjing.
Ada juga iftirash. Iftirash itu yang biasa kalian lakukan saat sholat tasyahud awal. Itu namanya iftirash. Telapak kaki kiri dijadikan alas duduk, kemudian telapak kaki kanan jari-jarinya ditekuk, itu yang namanya iftirash. Ini disunahkan ya. Kalau sholat duduk di antara dua sujud, duduknya pakai iftirash. Tasyahud awal juga duduknya iftirash. Itu hukumnya sunnah. Al-julusu julusun bi jami'i anwa'ihi. Duduk dengan beragam jenis macamnya. Falladhi yuthbitu hadza lillah fahuwa kafir. Maka seseorang yang menetapkan duduk bagi sifat Allah Ta'ala fahuwa kafir, maka dia jelas telah keluar dari agama Islam. Rasulullah itu memuji ulama. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meskipun di dalam sabdanya itu tidak disebutkan Muhammad ibnu Idris. Janganlah kalian celak suku Quraisy. Karena apa? Di antara mereka akan ada ulama besar yang ilmunya itu menyebar di belahan dunia. Ini kan pujian Rasulullah akan munculnya ulama dari suku Quraisy yang ilmunya akan menyebar di mana-mana. Kemudian para ulama meneliti. Di kalangan ulama mujtahidun diteliti satu persatu. Imam Malik ditelusuri. Ya. Ahmad bin Hambal ditelusuri. Abu Hanifah ditelusuri. Dan jatuhlah pada Imam Syafi'i bahwa beliaulah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Ilmunya sangat luas, sangat alim. Beliau pernah mengatakan, "Man i'taqada annallaha jalisun 'alal arsy fahuwa kafir." Man, barang siapa i'taqada, yang meyakini, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala jalisun 'alal arsy, duduk di atas arsy, fahuwa kafirun, maka dia telah keluar dari agama Islam. Itu yang ngomong siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sama Al-Albani cerdasan mana? Jelas jauh. Qad yuqal baina sama wa sumur bor. Tahu sumur bor? Al-Albani itu sumur bornya, Imam Syafi'i itu langitnya. Enggak ada bandingannya. Yang ngomong Allah itu di arsy itu ya orang-orang Wahabi. Dan Imam Syafi'i yang jauh lebih cerdas, lebih alim, mengatakan orang seperti itu kafir, keluar dari agama Islam.
Sahabat Ali juga sama, mengatakan hal yang serupa, mengkafirkan orang yang meyakini atau mengucapkan Allah duduk di atas arsy. Saat Rasulullah menikahkan putrinya yang bernama Fatimah, zawwajtuki bi'a'lami min ummati, saya nikahkan kamu Fatimah dengan orang yang paling alim di antara umatku. Ini maksudnya siapa? Suaminya Fatimah itu siapa? Sayyiduna Ali. Maka ini pujian bagi beliau, sahabat Ali. Mengatakan juga sama, mengkafirkan orang yang berkeyakinan Allah duduk di atas arsy. Kalau orang sudah mengatakan Allah duduk di atas arsy, pertanyaannya gini, arsy itu makhluk atau bukan? Makhluk. Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu wa kana arsyuhu 'alal ma. Sebelum semuanya itu ada, Allah ada pada azal. Allah ada sebelum semuanya ada. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, malaikat, jin dan lain sebagainya. Allah ada. Kemudian Allah menciptakan arsy. Lah, kalau dikatakan Allah bertempat di atas arsy, lalu sebelum ada arsy menurut mereka Allah ada di mana? Kalau dikatakan Allah bertempat di atas arsy, lalu sebelum ada arsy Allah itu di mana? Berarti menurut keyakinan mereka Allah itu berubah. Dari semula tidak bertempat karena belum ada tempat, setelah adanya arsy berupa tempat, lalu Allah bertempat. Ini menurut keyakinannya orang Wahabi. Dan perlu diketahui, sesuatu yang berubah itu pasti lemah, pasti tidak kuasa. Sesuatu yang lemah atau sesuatu yang berubah membutuhkan kepada zat lain yang merubahnya. Al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Ini kaidah penting. Dan sesuatu yang membutuhkan, sifat membutuhkan itu menafikan ketuhanan. Artinya apa? Segala sesuatu yang berubah tidak boleh diyakini itu Tuhan. Matahari berubah, pagi di timur, siang di tengah, sore di barat. Bulan juga berubah. Maka bulan dan rembulan tidak boleh diyakini sebagai Tuhan. Karena berubah. Kalau diyakini Allah itu berubah, berarti Allah itu bukan Tuhan. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis dijelaskan Rabbil Alamin. Setiap hari kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin, Tuhan penguasa alam. Berarti orang Wahabi itu gak tahu makna Al-Fatihah. Setiap hari dibaca paling minimalnya berapa kali? Paling minimalnya berapa? Zuhur 4, tambah 4 lagi, tambah 3, tambah 4, tambah
2 sama dengan itu paling minimalnya. Berarti orang muslim paling minimal baca Al-Quran dalam 1 hari 1 malam harus 17. Kalau kurang dari 17 sholatnya nggak sah. Iya apa enggak? Iya. Sholat isya baca Al-Fatihahnya cuma 2 kali, ya enggak sah. Berarti paling minimal harus 17. Selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala la yajuzu alaihi an yakuna ka syai'in min khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala mustahil baginya menyerupai makhluknya. Makhluknya memiliki anggota badan, berarti Allah tidak beranggota badan. Makhluknya hidup dengan ruh, berarti Allah hidupnya bukan dengan ruh. Makhluknya ada dengan tempat, Allah ada tanpa tempat. Makhluknya berkalam dengan suara, bahasa dan huruf, kalam Allah bukan suara, bahasa dan huruf. Itu. Hakadha takunu ma'rifatullah. Seperti inilah yang dinamakan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Mudah. Ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu jangan dipersulit. Penjelasan seperti ini, lah itulah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala. Ma'rifat artinya mengenal. Setelah diketahui harus diyakini. Jangan cuma paham-paham tapi tidak meyakini. Kemarin sudah disebutkan al-ma'rifatu syai' wal imanu syai', 2 perkara yang berbeda. Agar orang itu selamat dari kekekalan api neraka jahanam, maka dia harus meyakini kebenaran agama Islam dan mengimani. Tidak cukup hanya mengetahui saja. Hakadha takunu ma'rifatullah. Seperti inilah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Laisa ma'rifatullahi bi ayyu'taqada annahu jismun fawqal arsh bi qadril arsy. Bukan termasuk ma'rifat kepada Allah. Apa itu? Meyakini bahwa Allah adalah benda yang ada di atas arsy seukuran dengan arsy. Ini bukan yang namanya ma'rifat. Bukan orang muslim, bukan orang mukmin yang berkeyakinan seperti itu. Sesuatu kalau dikatakan duduk, bertempat, itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, yang bertempat lebih besar daripada tempatnya. Yang kedua, sama dengan tempatnya. Yang ketiga, lebih kecil daripada tempatnya. Ada orang badannya besar, duduk di kursi ini, maka dia lebih besar daripada kursinya. Tapi kalau saya ini pas, ya, seukuran dengan kursinya. Tapi kalau kelas 2 duduk di sini, ya kursi yang lebih besar. Kemungkinan manapun berarti tetap orang yang mengatakan Allah bertempat sudah menetapkan ukuran bagi Allah Ta'ala.
mau dibilang lebih besar atau sama atau lebih kecil daripada tempatnya, sama saja dia sudah menetapkan ukuran bagi Allah Ta'ala. Padahal ukuran itu mustahil bagi Allah. Kalian sudah hafal. Ta'ala ya'nillah. Coba baca bareng-bareng. Ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkan la tahwihil jihadu sittu. Siapa yang ngomong? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Lahirnya tahun berapa? Mi'ataini wa sab'atin wa ishrin hijriyatan, 227 hijriyah. Wafatnya pada tahun 321 wa ihda wa ishrin, 321. Berarti beliau termasuk ulama salaf. Ulama salaf yang benar ini Abu Ja'far diantaranya. Kalau orang Wahabi, kita jangan ikut-ikutan menyebutkan salafi. Orang Wahabi jangan disebut salafi, karena salafi itu sebutan bagi orang ulama yang hidup di masa 3 abad pertama. Lah orang Wahabi baru kemarin lahir, ya, baru kemarin lahir, jangan disebut salafi. Lah terus itu Ustaz, banyak pesantren yang dibilang salafiyah, itu maksudnya apa? Maksudnya mengikuti ajaran ulama salaf. Al-Ma'had Al-Islami As-Salafi, kan biasanya gitu. As-Salafi yang dimaksud apa? Karena pondok pesantren itu mengikuti ulama-ulama salaf, makanya disebut As-Salafi. Orang Wahabi segi abad zaman tidak masuk pada 3 abad pertama. Dalam keyakinan juga tidak mengikuti ulama salaf, maka tidak pas, tidak tepat disebut salafi, tidak tepat. Yang tepat itu apa? Talafi, pakainya ta, jangan sin. Jangan ikut-ikutan yang lain nyebut Wahabi salafi, ngikut nyebut salafi. Jangan. Seakan menyetujui pengakuan mereka sebagai salafi. Kenapa sih mereka mengklaim dirinya sebagai salafi? Agar orang-orang awam mau ikut dengan kelompok mereka. Ini kan perbuatan yang tidak baik. Lah, kalau kita menyebut mereka dengan sebutan salafi, berarti kita mendukung niat buruknya mereka. Paham ya? Jangan ikut-ikutan nyebut salafi, panggil talafi. Kalau talafi itu maknanya sesat, rusak, dan itu sesuai dengan keadaan mereka. Mu'taqadu ahli sunnati wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, waman adapun orang, wasofa yang mensifati siapa oleh orang, Allah kepada Allah, bimaknan ay bisifatin, dengan salah satu sifat saja,
Min ma'anil basyari, al-basyar yakni makhluk, bukan terkhusus dengan manusia. Bukan terkhusus dengan manusia. Bima'nan ay bisifatin. Bima'nan ay bisifatin. Al-bashar yakni al-makhluk. Barang siapa yang mensifati Allah Ta'ala dengan salah satu sifat saja, tidak harus 3, 5, 4, tidak, satu saja, berani mensifati Allah dengan sifat makhluk, satu saja, faqad kafar, maka dia keluar dari agama Islam. Ngomong sembarangan, Allah cerdas. Sebagian lagi mengatakan Allah maha antik, Allah itu keren. Macam-macam zaman sekarang itu. Pengennya jadi puitis, pengennya jadi sastrawan, bikin kalimat-kalimat sekira orang itu mendengar nyaman, mendengar itu menikmati, membaca bisa menikmati. Tapi apa? Karena tidak ngaji, akhirnya intinya bagus menurut mereka ala za'mihi. Padahal hal itu bertentangan dengan Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan sutradara, ya, macam-macam. Asmaullahi tauqifiyah, nama Allah itu tauqifiyah. Artinya apa? Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, apa yang ditetapkan oleh hadis berupa sifat bagi Allah Ta'ala, maka kita tetapkan. Wa illa fala. Wa ma atlaqallahu ala nafsihi atlaqnahu. Wa illa fala. Sifat yang di dalam Al-Quran ditetapkan, di dalam hadis juga ditetapkan bagi Allah Ta'ala, maka kita tetapkan. Allah wujud di Al-Quran disebutkan, maka kita yakini, kita tetapkan sifat itu. Wa illa, dan jika tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka tidak boleh kita menyebutkannya. Duduk itu apakah ada di dalam Al-Quran? Orang Wahabi itu banyak yang hafal Al-Quran, 30 juz itu banyak. Coba tanya mereka yang hafal, apakah ada kalimat jalisun atau qa'idun yang ditetapkan bagi Allah? Tidak ada. Sebutkan satu ulama hadis saja yang pernah meriwayatkan Allah itu duduk, satu saja. Enggak ada. Ulama yang mu'tabar, ya, bukan orang yang dianggap ulama, bukan, tapi ulama mu'tabar yang keilmuannya diakui oleh ulama-ulama lainnya. Itu enggak ada. Enggak ada satupun ulama yang mu'tabar yang mengatakan Allah itu duduk, itu enggak ada. Dan enggak bakal ada. Kalau ada yang mengatakan, berarti bukan ulama. Terus juga enggak ada anak diberi nama Abdul Jalis.
Abdul Qaid itu nggak ada. Pernah dengar? Abdul Qaid pernah dengar? Abdul Jalis nggak ada. Yang ada itu Abdul Qahir, Abdul Qadir, Qadir atau Abdul Qadir, itu yang ada. Dari banyaknya makna istawa yang mencapai 15 makna, kenapa mereka itu memilih istawa yang maknanya istaqarra? Kenapa? Kenapa enggak memilih makna-makna yang layak bagi Allah Ta'ala? Qahara, abqa, hafidho, itu makna istawa yang layak bagi Allah Ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya Allah yang memiliki sifat Rahman itu menguasai dan menundukkan arsy. Itu maknanya. Bukan maksudnya Allah duduk di atas arsy, bukan. Gak ada satupun mufassir ya, yang ahlu sunnah wal jamaah mengatakan istawa di situ jalasa, itu gak ada. Kalau ada, ya berarti bukan mufassir ahlu sunnah. Ya, orang itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Waffaqana Allah wa iyyakum fi ma yuhibbu wa yarda. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin.